Rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Al-Faslul Ashir, pasal yang ke-10. Di dalamnya berisi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menampakkan di dalam Al-Qur'an tentang keutamaan Nabi Muhammad, ketinggian derajat Nabi, dan apa-apa yang Allah khususkan hanya diberikan kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau ayat yang pasal sebelumnya kita banyak bicara tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada makhluk tentang Nabi Muhammad SAW dari berbagai macam sisi. Lalu dari surat Al-Fatah, kemudian juga ada dari bagaimana ketinggian derajatnya Nabi dibandingkan para nabi yang lainnya. Kemudian bagaimana bentuk kasih sayang, syafaqah dan pemuliaan Allah Ta'ala pada Nabi SAW dalam Al-Quran itu sudah dibahas di pasal-pasal sebelumnya. Namun di pasal ini nanti ini tentang ketinggian derajat Nabi dan juga khususiyah yang Allah berikan pada Nabi Muhammad, khususiyah yang Allah berikan pada Rasulullah SAW. Di antaranya di sini disebutkan yaitu bagaimana peristiwa Isra itu disebutkan dalam surat Al-Isra, awali dengan subhanallazi asra bi 'abdihi lailan. Isra. Peristiwa Mi'raj itu tergambar di dalam surat An-Najm. Surat An-Najm itu cerita tentang peristiwa Mi'rajnya Nabi Muhammad. Kemudian setelah itu juga bagaimana Allah Ta'ala menyampaikan bahwa Allah Ta'ala melindungi Nabi Muhammad daripada upaya pembunuhan manusia. Wallahu ya'simuka minan nas. Kita menyampaikan sesungguhnya Allah Ta'ala akan menjagamu, maksudnya menjagamu tidak ada orang yang mungkin akan membunuh kamu. Dan juga dalam firman Allah Ta'ala surat Al-Anfal ayat 30, Allah Ta'ala menceritakan satu peristiwa yang luar biasa. Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ketika orang-orang kafir itu merencanakan sesuatu, merencanakan tipu daya, berbuat makar, mau ngikat kamu, ada mau bunuh kamu, mau ngusir kamu, wa yamkurun, mereka menjalankan tipu dayanya. Apa yang terjadi? Wa yamkurullah, Allah juga punya tipu daya. Wallahu khairul makirin. Ternyata Allah lah sebaik-baik yang menciptakan tipu daya, begitu. Jadi kalau orang-orang kafir punya tipu daya untuk mencelakai Nabi Muhammad, maka Allah juga punya tipu daya untuk menyelamatkan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini gambaran dari peristiwa yang ada di Darun Nadwah. Darun Nadwah itu ibarat parlemennya orang kafir Quraisy. Jadi tidak akan mereka kumpul di situ kecuali untuk sesuatu yang dianggap sangat penting. Ini peristiwa penting, ini urgent. Peristiwa penting, ini urgent. Baru orang-orang Quraisy akan kumpul di Darun Nadwah. Ini semacam parlemennya mereka. Akhirnya kumpullah mereka semua di Darun Nadwah. Ternyata pertemuannya adalah untuk membahas Nabi Muhammad, untuk membahas Rasulullah SAW. Nah, ketika akan diadakan pertemuan, tiba-tiba ada orang tua pakai baju tebal. Dia bilang, saya dari Najd, dari wilayah Najd. Ya, Arab Saudi itu ada dataran Hijaz, itu Mekah Madinah itu dalam Hijaz. Ada
dataran Najd. Saya dari Najd. Najd itu adalah wilayah yang Nabi pernah memberikan satu kode. Di sana munculnya tanduk setan. Sana munculnya tanduk setan. Qarnus syaitan, tanduk setan itu keluarnya dari wilayah Najd. Ternyata dari wilayah Najd itu akhirnya keluar nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab. Juga munculnya paham yang mana orang Muslim itu kalau berbuat dosa besar itu dikafirkan, kemudian memusyrikkan sesama Muslim, itu dari Najd itu. Paham-paham itu muncul dari wilayah Najd. Nah, ketika itu mereka orang tua dari Najd masuk. Kata, nggak boleh kumpul. Kamu dari suku mana? Saya orang dari Najd. Saya tahu kalian ini punya perkumpulan di sini. Karena nggak ada yang tahu kecuali tokoh. Kalian jangan sampai kehilangan usul-usul penting dari saya. Karena yang mau saya sampaikan ini usul-usulnya ada usul-usul yang sangat penting. Akhirnya setelah itu maka diadakanlah pertemuan. Ada yang usul, gini aja, gimana kalau Muhammad itu kita tangkap, sudah kita tahan, liut bituka, jadi kita tangkap, kita tahan juga, kita pasung. Kata orang tua dari Najd, nggak bisa. Kamu tahu sekarang sahabatnya sudah pada hijrah. Kalau sampai Muhammad itu ditangkap, siapa yang berani nangkap? Yang nangkap akan dikejar sama keluarganya Bani Hashim, Bani Muthalib. Sahabatnya Muhammad semuanya akan datang ke sini. Pasti mereka akan berupaya untuk membebaskan Muhammad. Gak bisa. Kata orang tua dari Najd ini. Ada lagi usul, ya sudah, biarkan keluar aja, kita usir sekalian. Ini yukhrijuka au yukhrijuka ini. Kita usir sekalian aja, semuanya jangan sampai ke Mekah lagi. Kata orang tua dari Najd, kau tidak tahu fitrahnya Muhammad ngomong seperti apa. Dia kalau kita biarkan keluar, dia akan punya kekuatan di luar, punya pasukan banyak di luar. Nanti dia akan kembali, dia akan memerangi kita dengan pasukannya itu. Nggak bisa, usul keliru. Akhirnya walhasil semua usul ditolak. Tahu tak orang tua dari Najd ini siapa? Ternyata orang tua dari Najd ini adalah iblis yang menyamar jadi manusia. Setan yang menyamar jadi manusia. Akhirnya Abu Jahal punya usulan. Saya punya usul dan kalian tidak mungkin ada kepikiran. Ini usul yang sangat bagus. Kata orang tua tadi, apa usulmu? Gini aja, kita ini tidak usah repot-repot. Ini kan kita bingung gimana caranya untuk menggantikan Muhammad. Kalau yang bunuh satu suku, sukunya nanti pasti akan, yang bunuh pasti akan dibunuh sama Bani Hashim, Bani Muthalib. Repot. Gini aja, ini kan ada 10 kabilah. Setiap kabilah mutus anak muda, bersenjatai dengan pedang yang tajam. Nanti kalau kita sergap Muhammad, kita bunuh bareng-bareng. Kalau pembunuhnya itu ada 10, kalau misalkan Bani Abdul Muthalib atau Bani Hashim mau balas dendam, tidak bisa. Kenapa? Berarti berhadapan dengan 10 suku, kalah. Paling mereka akhirnya minta ganti rugi. Ganti ruginya nyawa 100 ekor onta. Tinggal bagi satu keluarga 10. Selesai. Kata iblis apa? Wah, ini baru usul yang bagus ini. Jadi kalau dalam tingkatan kriminal, Abu Jahal ini ngalahkan iblis. Nah, karena iblisnya tidak kepikiran, Abu Jahalnya malah lebih kepikirannya kan. Iblis tidak kepikiran di sana, Abu Jahal kepikiran. Ini usul itu. Wayang kuruna, mereka melaksanakan tipu daya malam. Abu Jahal ikut di situ. Abu Jahal ikut di situ.
Habis itu Abu Jahal di depan rumahnya Nabi Sallallahu ngomong ngerasain Nabi. Kata Muhammad tuh kita kalau ikut dia, katanya kita nanti akan masuk surga. Oh surga itu gini, menghina Nabi, menghina surga. Nah, ketika itu Nabi sudah dikasih tahu sama malaikat Jibril, Nabi Yunus bin Ali tidur di kasurnya. Ketika Nabi mau keluar, Nabi lempar pasir, semuanya ketiduran. Nabi kasih pasir satu-satu di kepalanya. Nabi ngomong, Abu Jahal kan tadi ngomong kan, dikira nggak Nabi Muhammad nggak dengar. Kata Nabi, hei Abu Jahal, memang aku yang ngomong begitu. Setelah itu kasih pasir, jalan Nabi Muhammad dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wa yamkurullah juga punya tipu daya Allah khairul makirin. Ada Nabi Muhammad SAW bisa dapat perlindungan Allah Ta'ala sampai lolos hingga akhirnya bisa sampai ke Madinah. Kemudian kisahnya juga Allah Ta'ala ceritakan, illa tansuru, kalau kamu nggak mau menolong Muhammad, maka nasarullah, Allah sudah menolong beliau, Allah sudah menolongnya. Ini waktu perang Tabuk itu, perangnya terjadi musim panas, pas panas-panasnya. Jadi Anda bayangkan Arab musim panas tidak ada AC. Loh, haji loh, sudah ada AC, musim panas banyak yang mati loh. Ini musim panas tidak ada AC, itu panasnya seperti apa? Orang nggak kepengen keluar rumah. Tapi perang Tabuk perang di musim panas pas panas-panasnya. Dan ketika itu kalau sudah musim panas pas panas-panasnya, berarti kurma pas matang-matangnya. Rutop itu, kurma rutop itu munculnya kalau musim panas. Orang Madinah banyak punya kebun kurma. Ini ujian berat. Fisik diuji, duit juga diuji. Musuhnya nggak nanggung-nanggung, Romawi. Biasanya Nabi Muhammad tuh kalau mau perang nggak ngomongkan musuhnya siapa. Ayo berangkat perang, karena tapi mau jaga mentalnya sahabat. Jangan sampai dari awal sudah down. Nabi ngasih ngomong, ini musuh Romawi. Wah, itu orang yang tidak kuat iman. Ada yang pamit, saya nggak boleh sama bapak saya nggak boleh sama ibu saya, buat alasan macam-macam. Allah Ta'ala turun firman-Nya, illa tansuru faqad nasarullah. Kamu nggak mau nolong Muhammad, Allah bisa. Kita akhrajahu alladziina kafaru thaniyatan huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Itu ila akhir ayat itu cerita ketika di gua Nabi Muhammad berdua dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu musuh sudah hampir ketahuan, mereka ini musuh. Lihat kanan udah, lihat kiri sudah, lihat depan sudah. Kalau lihat kakinya, kelihatan Nabi Muhammad. Jadi ini musuh di posisinya agak di atas, Nabi Muhammad masih Abu Bakar di bawah. Kalau lihat kakinya, lihat Nabi Muhammad. Sudah sedekat itu musuh, masih selamat kok Rasulullah SAW. Nah, beliau tidak tertangkap oleh musuh. Nah, itu diabadikan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat ke-40. Surat At-Taubah ayat ke-40 ini dikatakan, surat At-Taubah ini awal yang pertama kali turun adalah ayat ini. Dari seluruh surat At-Taubah awal yang pertama kali turun adalah ayat ini. Kemudian bagaimana juga disebutkan peristiwa-peristiwa lain di dalam hijrahnya Nabi Muhammad SAW yang menceritakan bagaimana pertolongan Allah, seperti kisahnya Suraqah bin Malik, kisah di gua dan lain-lain peristiwanya. Dan juga termasuk bagaimana Allah Ta'ala meninggikan derajatnya Rasulullah SAW adalah dengan surat Al-Kautsar. Dari surat kita tidak mungkin tidak hafal ini. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi surat ini asbabun nuzulnya Rasulullah SAW ditinggal mati salah seorang putranya. Maka orang-orang kafir itu menghina Nabi dan mengatakan Bataro Muhammad,
Bataro Muhammad. Bataro Muhammad. Muhammad mandul, tidak punya anak laki, anak lakinya mati. Bayangkan ya. Jadi orang-orang musuh Nabi itu mereka betul-betul teganya luar biasa. Jadi Nabi itu punya anak laki meninggal, punya anak laki meninggal dunia, itu dikaji maki sama mereka. Bataro Muhammad, Muhammad mandul gitu. Bayangkan mereka menghina Nabi SAW, tapi yang menjawab langsung Allah Ta'ala. Inna a'tainaka Muhammad, sesungguhnya kami memberi kepadamu Al-Kautsar. Al-Kautsar itu apa maknanya? Al-Kautsar itu ada yang mengartikan telaga di surga. Ada juga yang mengartikan Al-Kautsar itu Al-Khair Al-Katsir, kebaikan yang banyak. Ada juga yang mengartikan Al-Kautsar itu Asy-Syafa'ah, syafaatnya Nabi Muhammad. Ada pula di beberapa kitab tafsir Al-Kautsar itu termasuk kebaikan yang banyak yang tercakup dalam makna Al-Kautsar adalah zuriyahnya Nabi Muhammad SAW itu tidak akan terputus sampai hari kiamat. Namun zuriyahnya Rasulullah SAW itu melalui putri beliau Fatimah dan kedua cucu beliau Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Nah, makanya Nabi SAW mengatakan bahwasanya Nabi itu kalau manggil saya Pak ini putraku. Jadi Rasul sudah punya khusus untuk Nabi SAW, maka keturunannya itu melalui jalur dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dan ini sudah disampaikan sama Nabi tidak akan terputus sampai hari kiamat. Kenapa? Karena nanti di hari kiamat nanti itu akan selalu ada dari Ahlul Bait Nabi SAW. Terus sampai nanti datangnya Imam Mahdi. Imam Mahdi itu nanti di akhir zaman yang akan berperang melawan Dajjal di akhir zaman. Imam Mahdi itu Rasulullah SAW sering mengungkapkan untuk menyebut tentang Imam Mahdi, rajulun min ahli baiti, seseorang dari keluargaku. Artinya apa? Ini termasuk makna Al-Kautsar, keturunannya Nabi Muhammad tidak akan terputus sampai hari kiamat, sampai kapanpun juga. Inna a'tainaka al-Kautsar. Wow, Nabi Muhammad dapat kenikmatan yang besar. Gimana kalau orang dapat nikmat? Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kamu kepada Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Ada riwayat ini dalilnya salat Idul Adha. Washolli li rabbika Idul Adha, wanhar, sembelih hewan kurban. Inna syani'aka, ini yang menghina Nabi jawab Allah. Inna syani'aka, sesungguhnya pembencimu, musuhmu, wal abtar, dialah orang yang abtar. Abtar apa? Dia bukan mandul dari keturunan, dia punya keturunan, tapi dia mandul dari kebaikan. Dia tidak akan dikenang namanya, dia akan dihinakan, akan jadi orang yang tercela, yang gak ada kebaikan sama sekali. Itu untuk penghina-penghina Nabi Muhammad SAW. Gitu. Dan juga disebutkan di surat Al-Hijr ayat 87. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Muhammad sab'an minal mathani, sab'an minal mathani wal Qur'an al-azim, dan Al-Quran yang agung. Jadi sab'an minal mathani ini masuk dalam Quran. Tapi kalau tidak disebutkan walaupun ada nakal Quran al-azim, langsung kok disebut sab'an minal mathani dulu. Kenapa? Karena menunjukkan pentingnya sab'an minal mathani ini. Jadi kita pelajari dari menurut para ahli tafsir ya. Jadi kalau misalkan gini, ngomong gini,
Ya Rasulullah, engkau saya beri, sahabat Mas'ud ini ada mengambil surat Al-Fatihah. Ya Rasulullah, engkau saya beri surat Al-Fatihah dan engkau saya beri Al-Quran. Engkau saya beri Al-Fatihah, engkau saya beri Al-Quran. Padahal Al-Fatihah masuk di dalam Al-Quran. Kenapa kok dipisah penyebutannya? Karena menunjukkan kemuliaan daripada surat Al-Fatihah. Gitu. Nah, ada pula yang mengatakan Sab'ul Mathani itu yang dimaksud adalah 7 surat yang pertama yang panjang-panjang. Atau Qur'an Al-Maidah 7 surat pertama yang panjang-panjang itu Sab'an minal Mathani gitu. Itu ya. Kenapa kok dinamakan Mathani? Mathani itu dari kata tusanna, ada berarti ulang-ulang. 7 yang diulang-ulang. Kenapa? Karena setiap kita baca setiap kita sholat wajib membaca Al-Fatihah dan kita ulang-ulang. Rakaat pertama Fatihah, rakaat kedua Fatihah, rakaat ketiga Fatihah, rakaat keempat Fatihah. Tiap ada rakaat sholat di situ ada surat Al-Fatihah yang dinamakan Sab'an minal Mathani. Nah, di sini disebutkan Sab'an minal Mathani itu hanya diberikan Al-Quran ini ayat ini kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi gini, ada ayat di Al-Quran diberikan ke Nabi Muhammad juga diberikan ke Nabi yang lain. Contoh, akhir surat Hud itu akhir kitab Taurat. Akhir surat Hud itu akhir kitab Taurat. Kata Bismillahirrahmanirrahim itu dari kitab-kitab sebelumnya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau Al-Fatihah dan ada lagi yang khusus itu hanya untuk Nabi Muhammad. Ada katakan pernah suatu ketika Nabi waktu lagi duduk sama malaikat Jibril, turun malaikat. Ada malaikat Jibril, malaikat ini dari pertama kali Allah ciptakan tidak pernah dia turun di muka bumi. Kaget. Yang malaikat dari pertama kali Allah ciptakan tidak pernah turun di muka bumi. Gitu. Nah, setelah itu kemudian datang malaikat ini kemudian mengatakan, Absyir binurain, kasih kabar gembira, wahai Muhammad, kabar gembira buat kamu punya 2 cahaya. Utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak. Ini hanya diberikan kepadamu, tidak diberikan kepada siapapun nabi sebelum kamu. Apa 2 cahaya ini? Adalah surat Al-Fatihah dan 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Nih, ini nggak diberikan sama yang lain. Maka 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah itu bukan Allah malaikat Jibril Nabi Muhammad. Tidak, ketika Isra wal Mi'raj langsung Allah menyampaikan pada Nabi Muhammad. Makanya 2 ayat terakhir Al-Baqarah itu kalau bisa kita harus hafal. Kita kalau malam ini baca 2 ayat terakhir Al-Baqarah dijaga sampai subuh. Ada yang lain itu bisa cukup seperti seakan-akan kalau kita nggak qiyamul lail, insya Allah dapat pahala seperti qiyamul lail. Hanya baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Termasuk khususiyah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian masih banyak ayat-ayat yang lainnya juga ya. Termasuk juga setiap Nabi diutus hanya untuk kaumnya. Tapi khusus Nabi Muhammad SAW, beliau diutus kepada kaumnya dan juga kepada seluruh manusia. Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira. Tidaklah kami mengutus engkau kecuali kepada semua manusia. Engkau itu sebagai basyiran, sebagai pemberi kabar gembira, nadhiran juga sebagai pemberi peringatan. Sehingga Nabi SAW
Beliau juga pernah bersabda, bu'ithu ilal ahmar wal aswad. Aku diutus kepada merah dan hitam. Maksudnya apa? Kepada Arab dan kepada yang bukan Arab gitu. Kemudian juga disebutkan yang termasuk firman Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan khususiyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah taala berfirman, "An-nabi awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih utama untuk orang yang beriman dibandingkan diri mereka sendiri. Dan istri-istri Nabi adalah ibu-ibunya orang-orang yang beriman. Artinya semua ketetapan yang disampaikan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi satu hukum yang mengikat untuk umatnya. Semua kata dari Nabi yang Nabi sampaikan yang sebagai hukum jadi satu hukum yang mengikat untuk umatnya. Itu menurut yang ada di kitab Asy-Syifa. Kemudian disebutkan bahwasanya menaati perintah Nabi itu lebih baik daripada kita menaati akal kita sendiri. Bahkan sampai ada sabda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta hawa taba'an lima jitu bih. Enggak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai seleranya itu, selera jiwanya itu mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ada belum? Jadi tanda orang tersebut imannya hukum, jadi akalnya dia dengan hukumnya Nabi Muhammad, dia lebih percaya dengan ajarannya Nabi Muhammad. Betul, contoh gini. Rasulullah SAW, beliau itu memberikan satu hukum, yang namanya kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Utang piutang yang mendatangkan manfaat maka itu dihukumi sebagai riba. Terus kok dia, wah, tak bisa di zaman sekarang ini akalnya dia itu lebih dia agungkan daripada hukumnya Nabi Muhammad. Nah, ini nggak boleh. Nah, karena Nabi aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi SAW itu lebih ngerti tentang dirimu dibandingkan kamu sendiri. Maka Nabi lebih utama, harus kamu utamakan daripada diri kamu sendiri. Makanya ciri orang yang cinta kepada Nabi SAW itu adalah muwafaqatuhu wa mutaba'atuh, berusaha mencocoki Nabi. Jadi ini baik menurut Nabi juga harus baik menurut saya. Jadi harus muwafaqah itu nyocoki. Nabi SAW bilang ini baik, Nabi bilang ini buruk, Nabi bilang ini begini, saya sama. Walaupun yang baik belum bisa semua saya amalkan, yang buruk belum bisa semua saya tinggalkan, tapi ketika sesuatu Nabi bilang baik, maka saya juga akan mengatakan itu baik. Artinya apa? Keinginan pribadinya itu hilang. Yang ada hanya ingin Nabi Muhammad SAW, ingin ikut Nabi, ingin sama dengan Nabi, ingin mencocoki Rasulullah SAW. Itu amalannya para sahabat seperti itu. Amalan para sahabat seperti itu. Ada Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi awal hijrah tinggal di rumahnya dia. Kemudian ketika suatu hari dia ngasih makan ke Rasulullah SAW. Nanti selesai kan nampak, mungkin satu nampak besar itu. Nanti selesai Nabi sudah makan, dia sama keluarganya baru makan. Nanti dia akan tanya, tadi Nabi Muhammad makan sebelah mana? Sebelah sini. Nanti dia mengkopi makannya di sebelah situ semua. Pengen ambil berkahnya Rasulullah SAW. Pada suatu hari dia makan bawang, ada masa itu ada bawang mentahnya. Ada bawang mentah. Asik. Selesai makan, kemudian setelah itu tanya, tangannya Nabi Rasul tadi makan dari mana? Oh, nah yang ini Nabi tidak makan. Yang ini Nabi tidak
tidak makan. Wah kaget ini. Akhirnya terus ya Rasulullah, kenapa? Apa ada yang haram atau apa? Tidak, ini tidak haram. Saya tidak bisa makan bawang, tidak mengharamkan ya, tidak mengharamkan. Karena ada hadis juga Nabi mengatakan bawang itu menyembuhkan segala macam penyakit. Hanya saja aku tidak mau makan karena aku harus berdiskusi dengan para malaikat yang mana tidak boleh bawa mulut. Tidak, saya tidak makan. Tapi saya tidak haram. Kenapa? Ya karena ada bawang, ada ini. Oh, setelah itu tidak pernah bawang masuk ke rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Hanya urusan bawang aja itu masih niru Rasulullah SAW. Terus bukan berarti tidak boleh makan pakai bawang, tidak. Ada hadis lain yang mengatakan bawang mentah itu obat dari segala macam penyakit. Cuma ini gambaran bagaimana sahabat itu pengen mengikuti Nabi SAW itu dalam semua keadaan, gitu.